Kita semakin khawatir dengan ekonomi kita saat ini sebab nilai rupiah kita makin hari tampaknya semakin mengkhawatirkan. Pada pagi ini, hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 ini, pada pukul 6:38 waktu Indonesia Barat, saat saya bicara ini, rupiah per dolar Amerika telah menyentuh angka 16.980. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, di awal-awal tahun 2026 ini, ekonomi kita terasa agak mencemaskan. Walaupun kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis bahwa di tahun 2026 ini ekonomi kita akan semakin membaik. Namun demikian, Sobat DB, kita tentu tidak boleh optimis tanpa dasar. Kita perlu ada dasar untuk kita optimis. Dasar kita tentu kita wanti-wanti apa yang harus kita lakukan kalau kita berbisnis di tahun 2026 ini untuk menghadapi gejolak ekonomi kita yang kurang menguntungkan atau yang kurang baik atau yang kurang menggembirakan ini. Sobat DB, terjadinya pelemahan ekonomi kita saat ini tentu bukan saja karena persoalan domestik, persoalan dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan luar negeri, persoalan global, persoalan ekonomi dunia. Kita tahu Sobat DB, akhir-akhir ini kebijakan Presiden Amerika Donald Trump mencaplok Venezuela, menangkap presidennya Maduro, membawanya ke Amerika, itu berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Demikian juga Donald Trump yang tampak begitu bersemangat untuk menyerang Iran, juga ini berpengaruh kepada perekonomian kita di Indonesia. Karena apa langkah yang dilakukan oleh Donald Trump ini mempengaruhi ekonomi global, ekonomi dunia, termasuk juga di dalamnya persoalan pertikaian antara Ukraina dengan Rusia yang telah berlangsung selama ini juga mempengaruhi perekonomian dunia. Kita tahu Sobat DB, banyak apa yang menjadi persoalan ekonomi kita di Indonesia ini, terutama dari segi bahan baku, banyak yang masih kita impor dari luar negeri. Ketika ada persoalan global, tentu ini berpengaruh kepada perekonomian kita. Jadi apa artinya sahabat DB? Artinya terjadinya gonjang-ganjing perekonomian kita di negeri ini, tentu kita tidak bisa 100% melihat kepada ekonomi kita saja. Kita harus juga melihat kepada perkembangan ekonomi dunia. Sobat DB, sekaitan dengan ini, kembali kita kepada pelemahan ekonomi kita akhir-akhir ini, terutama semenjak kita memasuki tahun 2026. Terutama sekali ketika kita lihat kepada melemahnya nilai rupiah per dolar Amerika. Ini mengkhawatirkan sekali. Sobat DB,
Apa sesungguhnya yang harus kita lakukan? Tentu ini yang perlu kita pikirkan menghadapi gejolak ekonomi yang kurang menguntungkan ini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai pebisnis? Mungkin kalau pebisnis yang kelasnya sudah besar, itu mereka sudah sejak lama punya pagar, punya pondasi, punya fundamen untuk menangkal berbagai gejolak ekonomi. Kendati pun gejolaknya sampai kepada krisis ekonomi, mereka sudah ada penangkalnya tentunya. Tetapi untuk kita yang kecil-kecil, yang berada di dalam ekonomi UMKM contohnya, mungkin kita memiliki toko satu, mungkin kita memiliki perusahaan satu, mungkin kita memiliki usaha rumahan. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan saya menyampaikan ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya bisa mengatasi, bukan demikian. Saya menyampaikan ini Sobat DB agar terjadi komunikasi, interaksi, diskusi antara kita. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya menginginkan sekali ada feedback dari pemirsa, dari Sobat DB. Mungkin Sobat DB membantah pendapat saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Itu yang lebih baik sehingga terjadi diskusi antara kita. Kalau diskusi telah terjadi antara kita, maka kita akan mendapatkan yang bernasnya. Saya tidak ada apa-apanya Sobat DB, tidak ada apa-apanya. Saya pengusaha kecil, pengusaha sangat kecil. Dan ilmu saya di bidang bisnis sangat kecil. Pengalaman saya di dunia bisnis sangat kecil. Jadi jangan ada di antara Sobat DB menganggap ini Bustaminarda ini sok-sokan, sok-sok hebat pula di dunia bisnis. Tidak, saya bukan sok-sok hebat. Saya ingin berbagi saja. Malah saya ingin menimba ilmu dari pemirsa. Dengan pemirsa menulis pada kolom komentar tentang apa-apa yang perlu Sobat DB tanggapi terkait dengan apa yang saya sampaikan. Ini nanti akan kita jadikan bahan diskusi dan akan menambah ilmu saya yang sangat sedikit ini. Akan menambah ilmu saya dan juga akan berguna bagi saya di dalam menjalankan bisnis saya. Demikian juga dengan Sobat DB. Mungkin Sobat DB sekarang sedang buka toko kelontong. Atau mungkin Sobat DB sekarang sedang berjualan sayur di pasar tradisional dan lain sebagainya. Diskusi-diskusi seperti ini berguna bagi kita Sobat DB. Di era modern sekarang ini kita tidak bisa lagi berdagang, berjualan, berbisnis secara otodidak semau kita saja tidak bisa. Persaingan sekarang ini ketat Sobat DB, ketat sekali. Kalau dulu kita buka rumah makan contohnya di lokasi A itu 100 kilo kadang-kadang tidak ada rumah makan. Sekarang kita buka rumah makan di sini, di tikung sana hanya sekitar 100 meter ada rumah makan satu lagi. Kadang-kadang di sebelah kita orang buka rumah makan juga. Ini artinya persaingan semakin ketat. Kalau persaingan semakin ketat, tentu kita perlu menambah ilmu kita untuk berbisnis. Tentu kita menambah wawasan kita untuk berbisnis. Menambahnya bagaimana? Apa kita harus sekolah lagi? Tidak. Menambahnya hanya dengan cara begini. Berdiskusi kita tonton YouTube tentang dunia bisnis. Kita lihat pengalaman orang yang sudah duluan dari kita berbisnis, yang hebat dari kita. Jadi Sobat DB sekali lagi saya sampaikan, jangan Sobat DB menganggap saya
bicara seperti ini karena sok-sokan hebat, tidak. Sebab Sobat DB, saya membaca komentar sebagian teman-teman kita di konten saya. Ada yang menganggap saya sok-sok hebat, sok-sok pintar. Tak ada. Itu tidak ada sama sekali. Saya bicara di sini untuk menambah ilmu. Kembali kepada apa yang tengah kita hadapi sekarang ini. Terutama persoalan nilai rupiah yang semakin melemah ini. Sobat DB, sekali lagi ingin saya sampaikan, kita harus, menurut saya, saran saya, pendapat saya, kita harus bekerja keras. Kita harus meningkatkan intensitas usaha kita, ikhtiar kita, kerja keras kita di dalam menjalankan bisnis kita. Berkali-kali saya sampaikan, contohnya usaha keras itu, kalau selama ini kita buka toko, kalau kita punya toko dari jam 8 sampai jam 5, sekarang mungkin kita perlu buka dari jam 6 sampai jam 10 malam. Atau kalau perlu, kita tiru gaya toko Madura yang buka 24 jam. Apa salahnya? Tidak ada salahnya kita buka 24 jam. Kenapa? Karena kita ingin omset kita bertambah. Kita ingin omset kita bertambah. Selanjutnya, kita perlu meningkatkan pelayanan, keramahan kita, kecepatan kita melayani konsumen. Dan juga kita perlu mencari-cari terus bagaimana peningkatan pelayanan kita harus lebih prima lagi, sehingga konsumen kita betul-betul kita manjakan. Dan selanjutnya Sobat DB, selanjutnya saya ingin sarankan di sini kepada kita semua, terutama kepada saya, kita selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa terus, kita memohon terus agar Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bermurah hati, berkenan untuk melapangkan rezeki kita, untuk melancarkan jalannya bisnis kita. Ini yang sangat-sangat perlu kita lakukan. Yang sangat-sangat perlu kita lakukan. Kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu ingat bahwa kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sok-sokan. Seperti yang saya katakan tadi. Kita tidak boleh merasa hebat. Kita tidak boleh merasa orang yang paling kaya. Jangan. Termasuk diri saya nasihat ini. Jangan busta minarda, jangan sombong. Jangan sok-sok kaya. Jangan merasa diri paling kaya. Jangan. Sebab apa yang kita miliki, belum lagi seumpama setitik air di tengah lautan. Belum sebegitu perbandingannya lagi. Kecil dari itu perbandingannya. Apa yang kita miliki dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sobat DB, DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha sukses kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya, Busta Minarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.